Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang cukup banyak ayatnya. Kita akan membaca dari Kejadian 30 ayat ke-25. Kejadian 30 ayat ke-25 sampai ke-43. Ya, agak panjang memang. Cuman kalau misalkan dipotong-potong nanti Bapak Ibu juga kurang jelas. Jadi kita baca aja dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Ya, kita akan baca seperti yang tertulis di depan ya, tertampil di depan. Ini kisahnya ketika ada cerita tentang si Yakub dan juga tentang Laban ya. Oke, kita baca sama-sama seperti yang di depan. 3, 2, 1. Dan terjadilah ketika Rahel telah melahirkan Yusuf, maka berkatalah Yakub kepada Laban, "Lepaskanlah aku, dan aku akan kembali ke tempat asalku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku, yang demi mereka aku telah bekerja denganmu. Dan biarkanlah aku pergi, karena engkau sendiri mengetahui pekerjaanku yang telah aku kerjakan bagimu." Dan Laban berkata kepadanya, "Aku mohon, seandainya aku beroleh kemurahan di matamu, sebab aku telah menelaah bahwa Yahweh memberkati aku karena kamu." Dia berkata pula, "Sebutkanlah upahmu kepadaku, dan biarlah aku memberikannya." Dan dia menjawab kepadanya, "Engkau sendiri mengetahui apa yang telah aku kerjakan bagimu, dan apa yang terjadi dengan ternakmu bersamaku. Sebab hanya sedikit yang ada padamu pada saat kehadiranku. Tetapi hal itu telah berkembang dalam kelimpahan, dan Yahweh telah memberkati engkau melalui langkahku. Dan sekarang, kapan lagi aku akan melakukannya untuk keluargaku sendiri?" Lalu ia berkata, "Apa yang harus aku berikan kepadamu?" Dan Yakub menjawab, "Engkau tidak perlu memberikan apapun kepadaku jika engkau melakukan hal ini bagiku. Biarlah aku kembali, biarlah aku mengembalakan kawanan dombamu, biarlah aku menjaganya. Hari ini, biarlah aku lewat di antara seluruh kawanan dombamu untuk menyisihkan dari sana setiap kambing domba yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik. Kelak setiap kambing domba yang berwarna gelap di antara domba-domba dan yang berbintik-bintik dan yang coreng-coreng di antara kambing betina, maka itu akan menjadi upahku. Maka kebenaranku akan bersaksi terhadap aku di kemudian hari, ketika engkau datang mengenai upahku di hadapanmu. Setiap yang tidak coreng-coreng dan berbintik-bintik di antara kambing-kambing betina, dan yang tidak berwarna gelap di antara domba-domba, itulah yang dicuri olehku." Dan Laban berkata, "Baiklah, biarlah hal itu terjadi seperti perkataanmu." Dan pada hari itu ia menyisihkan kambing-kambing jantan yang belang-belang dan yang berbintik-bintik, dan semua kambing betina yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik, semua yang ada putih pada badannya, dan semua yang berwarna gelap di antara domba-domba, maka dia menyerahkannya ke tangan anak-anaknya. Dan dia menentukan jarak 3 hari perjalanan antara dirinya dan Yakub. Dan Yakub tetap mengembalakan kawanan domba Laban yang ditinggalkan itu. Lalu Yakub mengambil baginya dahan segar pohon cemara dan pohon badam dan pohon ermon, dan dia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu. Lalu dia meletakkan dahan-dahan yang telah dia kupas itu di depan kawanan domba itu, dekat palungan-palungan di penampungan-penampungan air, tempat kawanan domba itu datang untuk minum. Dan mereka biasa berkelamin pada saat mereka datang untuk minum.
Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak yang belang-belang, yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik. Maka Yakub memisahkan domba-domba itu, dan dia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang, dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya secara terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban. Dan terjadilah pada setiap kawanan domba yang kuat akan berkelamin, maka Yakub menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan, agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu. Namun di depan kawanan domba yang lemah, dia tidak meletakkannya. Maka yang lemah-lemah menjadi milik Laban, dan yang kuat-kuat milik Yakub. Dan orang itu menjadi bertambah sangat kaya, dan banyak kawanan domba menjadi miliknya, dan hamba-hamba perempuan, dan hamba-hamba lelaki, dan unta-unta, dan keledai-keledai jantan. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Bacaan yang cukup panjang Bapak Ibu, tapi dulu kita pernah membaca ya, pernah membaca tentang ayat ini waktu pas di dalam pengajaran ya, pengajaran di hari Sabat. Tadinya saya kurang mengerti Bapak Ibu ya, kurang mengerti akan bacaan ini. Jadi kalau kurang mengerti ya baca lagi sampai mengerti. Dan puji Bapa Yahweh, di hari ini, di hari yang sudah Bapak Yahweh berikan bagi kita semua ya. Sekarang masih di hari raya Pondok Daun atau Tabernakel atau Sukkot, yang kalau nggak salah kemarin dimulai di hari Kamis ya. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah lihat kalender, itu mulai hari Kamis. Hari Kamis berarti sekarang hari ke Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang hari keempat ya. Sekarang hari keempat, dan kalau berdasarkan Torah, ya, berdasarkan Torah, seharusnya apa yang dilakukan? Seharusnya apa yang dilakukan? Kemarin kita sudah belajar ya. Jadi selama 7 hari plus di hari ke-8 ada berbagai aktivitas, kegiatan yang harus dilakukan, ya, yang harus dikerjakan oleh kita para penyembah, oleh orang-orang umat Israel ya. Dan puji Bapa Yahweh, kita mau baca, coba lihat dalam Bilangan 29 ayat ke-12. Ya, jadi setiap hari itu ada persembahan-persembahannya Bapak Ibu ya. Bilangan 29 ayat 12. Dan pada hari ke-15 dari bulan ke-7 haruslah ada pertemuan kudus bagimu. Ya, ada pertemuan kudus. Tapi syaratnya apa? Jangan kamu melakukan segala pekerjaan seorang pekerja. Ya, ada syaratnya ya. Jangan bekerja, tetapi haruslah kamu memelihara perayaan bagi Yahweh selama 7 hari. Lanjutnya, haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran. Suatu persembahan api-apian bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Pertama, ada 13 ekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu ya. Catat, 13 lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, dan selanjutnya. Itu hari pertama ada berapa? 13. Lalu hari kedua ayat ke-17. Ayat ke-17, pada hari yang kedua 12 ekor lembu jantan muda. Turun ya, tadi 13, sekarang 12. Kalau bawah-bawahnya masih sama. Kalau kita baca lagi, hari ketiga ayat ke-20. Pada hari yang ketiga 11. Turun lagi. Lembu jantannya turun. Hari keempat ayat 23. 10 ya. Lalu hari kelima ayat ke-26. 9 ya, 9 ekor lembu jantan. Lalu hari ke-6 ayat 29, 8 ya. 8 ekor lembu jantan. Lalu ayat ke-7
ayat ke-32, 7 ekor ya. Kalau bawahnya sama persembahan-persembahan yang lain ya. Jadi di setiap hari itu harus ada persembahan, tapi ada syaratnya. Ya, di hari pertama jangan melakukan pekerjaan seperti seorang pekerja. Lalu di hari ke-8 ayat ke-35, dan pada hari yang ke-8 haruslah menjadi pertemuan raya bagimu. Syaratnya apa lagi? Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Ya. Hari pertama sama hari ke-8 harus ada pertemuan ibadah, tapi syaratnya jangan bekerja ya. Karena ada orang yang apa ya, kok di GSI ada kok enggak, ini sih enggak ada ibadah pada hari pertama ataupun hari ke-8. Puji Bapa Yahweh kalau bisa ibadah. Tapi ada syaratnya. Ya, kita aja ibadah Sabat aja masih, kalau saya bilang mungkin masih apa ya? Masih curi-curi waktu. Ya. Bukan memberikan waktu yang terbaik bagi Bapa Yahweh, tapi kita masih sisa waktu. Benar kan? Oleh karena itu ya, maksudnya sisa waktu, paginya kita masih mungkin yang sekolah masih sekolah, yang bekerja masih bekerja, dan puji Bapak Yahweh, tapi kita mau belajar. Kita mau belajar, berikanlah hari Sabat itu untuk beribadah kepada Bapak Yahweh ya. Karena apa? Karena memang hari-hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh itu menggunakan kalendernya, kalender Ibrani ya. Oleh karena itu kemarin kita juga belajar dari mana? Kolose 2 kan? Coba lihat, kita baca lagi Kolose 2 ayat ke-16. Kolose 2 ayat 16. Oleh karena itu janganlah seorang pun menghakimi ya kamu dalam hal pertama makanan, kedua minuman, atau dalam penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat ya. Pada saat itu ini kan Kolose ini ditulis si siapa? Suratnya si Paulus. Paulus dia memberitakan firman di luar umat Israel, di luar bangsa Israel. Kalau di luar bangsa Israel berarti kalendernya pakai kalender Ibrani atau bukan? Bukan. Ya. Ini mungkin ada di daerah Eropa ini, ada di daerah Eropa, itu pasti menggunakan kalendernya seperti kita juga. Ya, seperti kita juga kalendernya. Oleh karena itu, ketika Paulus memberikan surat kepada jemaat yang ada di Kolose, dia tulis gini, ya, jangan kamu saling menghakimi, ya, menghakimi ya itu maksudnya, kok ini kok nggak ada ibadah sih, ya, kok ini kok Sabatnya kayak begini sih, ya, jadi ya itu dasarnya kita lihat si Paulus ini ditujukan kemana, karena dia tahu di daerah sana itu kalendernya bukan kalender Ibrani seperti yang dilakukan oleh orang-orang bangsa Yahudi atau juga orang-orang Israel pada saat itu. Janganlah seorang pun menghakimi ya. Jadi kalau kita mau ngelihat yang benar-benar ya, ini yang seperti yang tadi si Paulus bilang, kalau mengenai hal-hal ini mungkin ya dia masih melihat hal-hal yang di luar Israel itu kan menggunakan kalender, jadi dalam tanda kutip masih ada kata dia jangan menghakimi. Tapi kalau mengenai hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat mendasar tentang Torah, nanti kita lihat dia tidak ada kompromi ya. Kalau tentang Torah hal yang mendasar tidak ada kompromi, tapi karena memang ini penanggalannya beda, kalendernya beda ya, seperti yang digunakan oleh orang-orang Israel,
Oleh karena itu dia tulis, janganlah seorang pun menghakimi, ya. Coba kita lihat lagi baca tadi ya. Ayat ke Kolose 2 tadi. Ayat yang ke-17. Kita baca semua. Yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Hamasiah. Lanjut, janganlah seorang pun memperdaya kamu mengenai hadiahmu. Janganlah kemenanganmu ada hadiah, beda. Janganlah seorang pun memperdaya kamu. Saya akan baca yang lugas ya. Janganlah kemenanganmu diperdaya oleh siapapun yang berlagak rendah hati, ya, berlagak rendah hati nih. Umat penyembah Bapa Yahweh mempraktikkan penyembahan kepada malaikat, ya, menyembah seperti malaikat, memasuki alam yang tidak kelihatan, ya, alam roh katanya, dan tanpa alasan yang jelas membangga-banggakan diri mengikuti pikiran kedagingannya. Padahal, coba sama nggak ayat 19? Padahal ia tidak berpegang teguh kepada kepala, ya, tidak berpegang teguh kepada kepala yang daripadanya seluruh tubuh dapat bertumbuh dengan pertumbuhan ilahi melalui sendi-sendi dan urat-urat yang saling menunjang dan mengikat bersama-sama. Ya, intinya ya nggak usah menghakimi ya. Maksudnya persyaratan ibadahnya aja tidak sesuai, ya, mau menghakiminya itu seperti ini, yang berlagak seolah-olah rendah hati, berlagak menyembah seperti malaikat, yang berlagak memasuki alam roh yang tidak kelihatan. Tapi apabila memang kita ada kesempatan ibadah, ya, kalau memang ada waktu diberikan Tuhan waktu untuk boleh beribadah, ya beribadahlah, ya. Saya mengucap syukur. Selamat datang, selamat pagi Bapak Moses. Ya, mungkin suatu kesaksian Bapak Ibu, ya, suatu kesaksian. Jadi boleh ya. Jadi kemarin saya mau izin hari Minggu tidak pelayanan. Saya sudah pengalaman Bapak Ibu, ya, sudah pengalaman 3 orang misalnya ngomong kayak gitu. 3 orang laki-laki pelayan yang berbicara seperti itu. Dan saya izin pelayanan, ya. Oleh karena itu kemarin saya kejar mau berapa lama izinnya, ya. Karena dari pengalaman izin pelayanan orangnya juga tidak kembali lagi, ya. Jadi kemarin saya kejar mau berapa lama izinnya, ya. Dan puji Bapak Yahweh, izinnya nggak ada 24 jam. Puji Bapak Yahweh, izinnya hanya nggak ada izin lah, ya. Kita semua kan hanya beristirahat pulang, ya. Itu semua hanya kemuliaan daripada Bapak Yahweh. Jadi ya diatur nanti seperti, ya, saya juga nggak ngerti kok bisa seperti si Yakub ini, ya, seperti si Yakub, dia mengalami permasalahan yang sama dalam pekerjaannya, ya. Yakub dengan si Laban ini dia juga mengalami permasalahan yang sama. Yakub memiliki masalah terhadap Laban, ya. Tadinya saya juga seperti yang tadi di awal saya bilang, ya. Tadinya saya kurang ngerti Bapak Ibu, ya, tentang ayat ini, ya. Maksudnya apa, ya? Tapi puji Bapak Yahweh, minggu lalu saya ketemu dengan om saya. Dia bisa dibilang dia mulai berusaha untuk beternak kambing, ya. Mulai berusaha untuk beternak kambing. Dari situ saya baru menyadari, oh ternyata ini maksudnya, ya. Jadi kambing itu antara kambing sama domba itu dari dagingnya juga beda Bapak Ibu, ya. Kalau dari lemaknya, dagingnya itu lebih bagus domba, ya, lebih bagus domba. Lalu yang kedua, dia bilang bahwa kambing itu sebenarnya buta warna parsial. Maksudnya buta warna parsial itu dia
Kalau manusia kan tahu merah, merah muda, merah marun. Dia taunya cuman merah. Ya, taunya itu. Jadinya kemarin kita coba-coba berkomunikasi, jadi caranya gini Den, cara Om. Jadi di dekat kandangnya Om itu kan banyak rumput. Jadi Om sudah nggak perlu cari-cari lagi rumput. Cuman Om tinggal tambahin katanya pakai apa? Dedek ya. Pakai dedek pokoknya buat pengaroma si rumput itu. Nanti warnanya sudah tidak terlalu hijau lagi. Tapi nggak masalah. Yang penting karena si kambing itu dia buta warna. Tapi buta warna parsial tadi seperti yang saya bilangnya. Jadi hijau pucet-pucet juga dibilangnya hijau. Ya, si kambing itu. Yang penting walaupun dia mengalami si kambing itu kurang dari sisi penglihatan, tapi dia indera penciumannya 5 kali lebih kuat, lebih tajam daripada manusia. Ya, oleh karena itu ditambahinlah seperti tadi dedek. Jadi dia kalau orang manusia mungkin namanya suplemen gitu ya, suplemen. Jadi dicampurlah itu. Yang penting ada si hijau-hijau rumputnya, walaupun dia sudah tidak hijau segar, dicampur nanti bisa kambingnya bagus. Nanti apabila dia sudah beranak, dia kalau misalkan ada anak yang domba yang kambing yang hitam atau yang putih, itu ntar dia bakal misah sendiri. Ya. Jadinya bukan dipisahin sama orang yang pemiliknya, tapi dia merasa tidak sejenis, akhirnya memisahkan diri. Ya. Dari situ saya berpikir, saya baru nangkep, ternyata mungkin itu cara beternak yang dilakukan oleh si Yakub. Ya. Karena saya baru nangkep di situ, karena saya tidak ada basic tentang peternakan ya, peternakan. Dan di sini pada pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa si Yakub ini pada awalnya dia mau bekerja untuk si Rahel, untuk mendapatkan Rahel pada awalnya. Tetapi selama bertahun-tahun, 7 tahun itu, akhirnya yang diperoleh si kakaknya, yaitu si Lea. Akhirnya dia si Yakub ini protes. Kok bukan Rahel yang aku dapatkan? Akhirnya dia bekerja lagi, akhirnya dapatkanlah si Rahel. Ya, dan puji Bapak Yahweh, sudah tercapai tujuan dia bekerja kepada Laban. Berarti total minimal 14 tahun dia bekerja sama si Laban. Akhirnya dia mau izin pulang. Izin balik kembali ke tanah negerinya, asalnya, yaitu ke tempat Bapak Abraham, Ishak ya, ke daerah Israel sana. Dan puji Bapak Yahweh pada saat itu dia berkomunikasilah antara si Yakub dengan Laban ya. Si Yakub bilang, "Paman, izinkanlah aku pulang kembali ke tempat asalku, ke negeriku." Dia mau mudik ya. Si Yakub dia mau mudik bawa anak istrinya. Bersama istri-istriku dan anak-anakku yang demi mereka aku telah bekerja padamu. Ya, izinkanlah aku pergi. Tapi Laban berkata, "Kiranya engkau dapat bersabar terhadapku, sebab aku telah berkesimpulan bahwa Yahweh telah memberkati aku oleh karena engkau." Ya, jadi Laban itu sendiri dia menyadari bahwa dia diberkati ternak-ternaknya itu karena kerjanya si Yakub. Ya, Laban dia menyadari ya bahwa semuanya ini karena pertolongan dari Bapa Yahweh melalui si Yakub. Oleh karena itu, si Laban dia pura-pura lagi. Karena itu sebutkanlah berapa upahmu, maka aku akan membayarnya. Ya. Tapi si Yakub nggak mau.
Yakub nggak mau. Paman sendiri tahu apa yang telah aku kerjakan bagimu dan apa yang terjadi dengan ternakmu ketika bersamaku. Pada saat kehadiranku, pada saat si Yakub baru pertama kali datang, ternak paman hanya sedikit, ya. Tetapi sekarang telah bertambah-tambah dan menjadi kumpulan yang besar. Yahweh telah memberkati paman sejak aku datang. Lalu Laban lagi berkata, jadi berapa yang harus aku bayar kepadamu? Ya, ya inilah ya negosiasi lah ya. Kamu kan sudah bikin aku berhasil. Jadi sekarang kamu minta berapa? Ya, ya minta berapa? Ya kalau saya nangkep di sini untuk biaya ongkos mudik, ya ongkos mudik si Yakub beserta anak-anak dan istri-istrinya untuk balik ke tanah perjanjian ya. Tapi Yakub menjawab, aku akan kembali menggembalakan dan menjaga kawanan domba paman. Dan paman tidak perlu membayar apapun kepadaku asal paman setuju dengan usulku. Jadi si Yakub dia berkata, udahlah Pak Laban, paman kamu nggak usah bayar aku. Tapi aku memiliki memiliki usul nih. Usulnya begini. Hari ini si Yakub bilang, hari ini aku akan lewat di antara seluruh kawanan domba paman, ya. Jadi dombanya si Laban itu udah banyak. Jadi usulnya si Yakub adalah hari ini aku akan lewat di antara seluruh kawanan domba paman untuk menyisihkan dari sana setiap pertama kambing domba yang coreng-coreng, yang kedua yang bintik-bintik. Lalu setiap domba yang hitam dan bintik-bintik bercoreng-coreng itu sajalah yang akan menjadi upahku, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa warna daripada kambing ada apa aja? Mungkin ada hitam, bintik-bintik, coreng-coreng, putih, ya. Berarti pilihan si Yakub yang hitam, yang coreng-coreng, yang bintik-bintik itu bagianku. Buat paman yang bagus, yang putih. Ya, kurang lebih begitu. Maka kejujuranku akan teruji di kemudian hari ketika paman datang melihat upahku, apabila setiap kambing yang tidak coreng-coreng, atau berbintik-bintik ada padaku, berarti aku telah mencurinya dari paman. Ya, suatu negosiasi. Paman yang putih-putih, aku yang hitam, yang bintik-bintik, yang coreng-coreng. Oke. Maka Laban menjawab, baiklah, aku setuju dengan usulmu, ya. Kesepakatan antara pekerja dengan majikan, kalau kurang lebih seperti itu ya. Tetapi pada hari itu juga ayat ke-35 Laban segera menyisihkan kambing jantan yang belang-belang, bintik-bintik, kambing betina yang coreng-coreng, bintik-bintik yang ada noda putihnya, serta domba-domba yang warna hitam. Ia menyerahkannya kepada anak-anak. Tadi perjanjiannya yang hitam, yang coreng-coreng, yang bintik-bintik itu jadi bagiannya Yakub. Si Laban yang bagus-bagus yang putih. Tetapi ada main belakang. Ya. Main belakang si Laban yang tadi kan perjanjiannya yang akan menyisihkan siapa? Si Yakub yang akan menyisihkan. Tadi kan di dalam ayat yang ke-32, hari ini aku akan lewat di antara seluruh kawanan domba paman untuk menyisihkan. Jadi yang akan menyisihkan tadinya adalah Yakub dan si Laban setuju. Tetapi apa yang terjadi pada hari itu juga, ya, kalau orang bilang delay tempe itu apa? Yang esok delay, sore tempe, ya. Pada hari itu juga belum ada pergantian hari, Laban segera menyisihkan kambing-kambing jantan yang belang-belang, bintik-bintik, coreng-coreng, yang ada noda putih serta domba yang berwarna hitam. Ia menyerahkannya kepada anak-anaknya. Ya, bayangin.
Ini statusnya si Yakub, dia pertama sebagai pekerja, yang kedua dia sebagai mantunya, anak mantu, dicurangin sama si Laban. Ya, udah setuju, tapi langsung yang harusnya menjadi milik si Laban, harusnya menjadi milik si Yakub, dikasihlah Laban kepada anak-anaknya Laban yang lain. Ya, mereka membawanya pergi dari Yakub sehingga berjarak 3 hari perjalanan jauhnya. Namun Yakub tetap mengembalakan kawanan domba Laban sisanya itu. Kira-kira Yakub tahu nggak dia dicurangin? Tahu, ya, karena dalam ayat tadi, tetapi namun Yakub tetap mengembalakan kawanan domba Laban sisanya itu. Ya, udah. Nih kalau bisa dibilang ini cintanya luar biasa nih si Yakub. Ya, pertama dia bekerja 7 tahun, akhirnya mendapatkan Lea, lalu setelah itu mendapatkan Rahel, udah gitu sekarang ditipu lagi oleh si Laban. Ya, jadi kalau saya bilang ini si Laban ini top of the top yang tukang tipu, ya, mertua tukang tipu. Ya, tapi puji Bapak Yahweh karena si Yakub ini mungkin dia tidak melihat Labannya, tetapi yang dia lihat adalah buntutnya, keluarganya. Ya, dia melihat keluarganya, ya udahlah, nggak apa-apalah. Bapak mertua gue kayak gitu, ya udah biasa. Dulu gue pernah ditipu, ya sekarang ditipu lagi, ya sudah tahu, ya. Dan puji Bapak Yahweh, Yakub tetap setia mengembalakan kawanan domba Laban sisanya itu, ya. Hanya tinggal sisa, ya. Tapi apa? Disinilah bedanya, ya. Disinilah bedanya. Kalau umat pilihan Tuhan, Bapak Yahweh pasti pelihara. Bapak Yahweh pasti cukupkan. Bapak Yahweh pasti tahu kebutuhan dia. Kebutuhan dia adalah dia harus pulang kembali ke tanah perjanjian, ya. Berapa banyak mungkin orang-orang Laban zaman sekarang, ya. Umat mau kembali kepada ajaran yang benar. Umat yang mau menyembah kepada Bapa Yahweh, Elohim yang benar. Yang pertama dihalang-halangi, yang kedua dicurangi, yang ketiga dibohongi. Kalau dengan kata lain mungkin alias kakinya, ya, dalam tanda kutip kakinya Yakub ini diikat oleh si Laban supaya dia tetap bekerja kepada Laban, ya. Banyak sekali orang-orang di gereja-gereja sekarang ini mau menyembah kepada Bapa Yahweh, mau kembali ke tempat yang asal, mau kembali kepada pengajaran yang benar, sebab keselamatan berasal melalui orang-orang Yahudi, tapi kakinya diikat, ya. Mau beribadah kepada Bapa Yahweh, kamu kan kerja sama saya, ya. Mau datang kepada Bapa Yahweh, ingat kamu punya jasa, saya punya jasa sama kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, ya. Mau beribadah kepada Bapa Yahweh, ingat pekerjaanmu banyak di sini, ya. Kamu harus harus menafkahi keluargamu, kamu harus menafkahi anak-anak, istri-istri, ya, istri-istri Yakub pada saat itu, ya. Pada saat ini juga banyak Bapak Ibu, ya. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa orang yang rindu, ya. Pertama, Yakub adalah umat pilihan Tuhan. Yang kedua, orang yang rindu untuk kembali ke negeri asalnya, ke tempat asalnya, ya. Orang yang rindu untuk menyembah kepada Bapa Yahweh yang benar, pasti Tuhan bela. Ya, pasti Tuhan bela. Entah itu bagaimana caranya, kita lihat nanti, ya. Kita lihat nanti. Bapak Yahweh tahu isi hati kita kan. Seperti tadi kan WL, doa-doa kita disimpan, ditampung di dalam bokor. Ya. Doa-doa si Yakub juga pasti ditampung oleh Bapak Yahweh.
saya harus kembali ke tempat negeri asalnya, kata si Yakub. Tapi disitulah Laban coba menahan. Disitulah doktrin-doktrin gereja, ya. Disitulah ajaran Nikolaus mengikat manusia. Disitulah pengajaran-pengajaran yang berusaha menahan orang datang kepada Bapa Yahweh, diikat kakinya, kamu harus berharap sama saya. Kamu harus berharap sama Laban, ya. Tapi lihat di situ, Yakub tidak marah. Dia dicurangin, dia dibohongin, dia ditipu, dia tidak marah. Ya, dia tetap setia untuk menggembalakan kawanan domba Laban sisanya itu. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mengalami, ya mungkin Tuhan, aku rindu Tuhan untuk boleh beribadah kepadamu. Ya, beribadah maksudnya kembali ke tempat negeri asal tadi kan si Yakub. Tuhan, aku rindu. Bawa kepada Bapa Yahweh. Tuhan pasti bela. Ya, sama seperti kita semua. Tuhan, aku rindu untuk boleh beribadah Sabat. Tapi pekerjaan masih mengikat kakiku Tuhan. Ya. Berdoa sama Bapa Yahweh. Tuhan pasti dengar doa kita. Ya, Tuhan pasti dengar. Cuman masalahnya kita mau tetap setia nggak untuk menjalani pekerjaan yang sekarang kita sedang jalani. Sama seperti si Yakub yang sedang dia kerjakan pada saat itu. Ya. Dan caranya pada saat itu saya yakin bahwa si Yakub ini dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Lebih dari 10 tahun menggembalakan dombanya Laban. Ya, mengembalakan domba Laban sudah lebih dari 10 tahun. Dan di situ dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa selama lebih dari 10 tahun itu dia gunakan. Ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ada perbedaan antara hasil yang memang benar-benar harus menjadi milik anak Tuhan dengan hasil yang dicuri oleh orang lain dari umat pilihan Tuhan, ya. Karena si Laban dia kan dalam tanda kutip dia mencuri karena tadi dia sudah di awal dia sudah setuju, udah deal. Oke, yang coreng-coreng yang bintik-bintik jadi milik kamu. Tetapi pada hari itu juga dia langsung diambil sendiri. Diambil sendiri buat anak-anaknya, ya. Dan pada saat itu pasti ada beda. Bedanya seperti yang dilakukan oleh si Yakub nanti pada akhirnya, pada cerita-cerita belakangnya Bapak Ibu, ya. Akhirnya apa? Yakub akhirnya mengambil dahan-dahan segar, pohon cemara, pohon badam, dan pohon ermon. Ya, coba lihat ayat ke-37 tadi, Kejadian 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil baginya dahan segar pohon cemara. Ya, pohon cemara itu hijau seperti yang tadi saya bilang. Si om saya tadi itu, yang penting dia campur antara rumput yang berwarna hijau dengan dedek. Walaupun hasil makannya itu bukan hijau fresh, tapi bisa untuk menambahkan nutrisi kepada si kambing tersebut. Akhirnya dia ngambil dahan segar pohon cemara, segar, fresh, cemara, hijau. Dan pohon badam dan pohon ermon, ya. Kalau coba lihat dalam bahasa Inggrisnya, kalau pohon badam dan pohon ermon itu apa sih? Hazel dan chestnut. Ya. Kalau saya kasih hazel sama chestnut mungkin Bapak Ibu suka agak bisa sedikit nyambung, ya. Kalau dalam coklat-coklat itu kan biasanya ada mengandung kacang, mengandung hazelnut. Nah, itu, ya. Jadi kurang lebih antara pohon cemara yang hijau dengan yang si kacang-kacangan tersebut.
ya. Tadi dedek kan dari kedelai ya, dari dari padi ya, dari padi banyak proteinnya. Di sini juga di kacang-kacangan juga banyak proteinnya Bapak Ibu. Ya, di sini adalah terjadi beberapa tahun yang lalu, belum ada namanya Institut Pertanian Bogor, belum ada. Tetapi sudah dilakukan oleh si Yakub, ya, dilakukan oleh si Yakub. Ambil yang hijau, lalu ambil yang dari kacang-kacangan. Akhirnya apa? Lalu ia mengupas, bahasa Indonesia lagi. Lalu dan dia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu. Kalau dalam Lugas. Lalu ia mengupas sebagian dari kulit-kulit dahan-dahan pohon itu sehingga terlihat belang-belang putih. Ya, nggak ada ya di sini belang-belang ya. Belang-belang putih pada dahan-dahan itu. Ya. Jadi tekniknya si Yakub pada saat itu untuk dia mengembalikan dalam tanda kutip mengembalikan haknya untuk boleh mendapatkan binatang kambing yang belang-belang, yang coreng-coreng, yang bintik-bintik, dia pakai trik ini. Ya. Walaupun si binatang itu, si kambing itu buta warna, tapi kalau melihat yang belang-belang, nah ini saya belum tahu nih, ada penelitiannya atau enggak. Jadi dari mata yang dilihat oleh si kambing itu berpengaruh kepada warna bulunya, warna bulu daripada si kambing tersebut. Dengan trik ini akhirnya berhasil. Ya, kita semua kan anak-anak dombanya Bapak Yahweh nih Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kita lihat itu seperti apa? Yang kita lihat adalah putih, atau yang kita lihat hitam, atau tadi seperti tadi belang-belang putih. Ya. Yang kita lihat sebagai anak domba Bapak Yahweh, yang sekarang kita lihat ini apa? Hitam, putih, atau bintik-bintik, remang-remang. Ya, itu yang sedang dikerjakan oleh si Yakub untuk boleh mendapatkan kambing domba yang bintik-bintik, yang belang-belang, yang coreng-coreng. Karena tadi di awal perjanjiannya seperti itu, ya. Lanjut. Kemudian ia meletakkan dahan-dahan yang telah ia kupas itu di depan kawanan kambing itu, di dekat palungan-palungan berisi air, tempat kawanan kambing itu minum dan biasa berkelamin pada saat datang untuk minum. Ketika kawanan kambing itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan kambing, ya, perhatikan, ketika kawanan kambing itu ayat ke-39. Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak yang belang-belang karena melihat dahan yang belang-belang putih dan yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik. Ketika melihat dahan, ketika melihat pohon, ya, yang menjadi bagian daripada pohon, keluarlah seperti tadi, ya. Nantinya bisa menghasilkan kambing yang berbintik-bintik, belang-belang dan coreng-coreng. Berbicara berkelamin, berbicara mengeluarkan, menghasilkan anak, itu yang sedang dijalani oleh umat Tuhan. Apa yang dilihat, apa yang sedang kita pelajari, itu yang akan keluar. Ya. Ya, apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita pelajari, itu yang keluar. Oleh karena itu tadi saya tanya, yang sedang kita lihat sekarang ini apakah putih atau bintik-bintik atau coreng-coreng
atau belang-belang, atau bahkan mungkin hitam. Ya. Tetapi puji Bapak Yahweh seperti yang tadi saya bilang, bahwa si kambing ini dia walaupun dia memiliki buta warna, tetapi dia memiliki indera penciuman yang luar biasa. Artinya apa? Walaupun sekarang sedang dilihat mungkin tidak benar, tetapi penciumannya masih bisa merasakan. Ini pengajaran membawa kepada kematian, atau membawa kepada kehidupan, kebenaran. Ya, ini yang sedang kita jalani Bapak Ibu ya. Kita sedang sedang melihat, sedang belajar. Yang sedang diperhadapkan kepada kita. Ya mungkin kalau di tempat ini yang sedang kita lihat mungkin masih putih. Tetapi ketika kita keluar, melangkah keluar dari tempat ini, itu yang sedang menjadi tantangan bagi kita semua. Apakah kita tetap bisa melihat bahwa yang kita lihat itu masih putih, atau bahkan malah menghasilkan hal yang belang-belang seperti yang dilakukan oleh si Yakub pada saat itu ya. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Sebenarnya saya sudah lama tidak mendengar YouTube orang yang dari penyembah Bapak Yahweh. Tapi karena kemarin masuk ke YouTube kita, akhirnya saya coba lihat, baca. Jadi di situ tertulis di gambarnya, baptis tidak harus dilakukan oleh laki-laki. Wah, boleh nih bikin gambarnya, coba lihat. Jadi salah satu alasannya pada saat itu adalah kita, sebenarnya bukan kita sih, Bapak Yahweh yang ini ya. Tapi karena orang di luar yang beranggapan, kata Pak Leo itu yang baptis kalau dilakukan oleh perempuan itu tidak sah. Jadi alasannya pertama itu karena wanita tidak boleh memegang laki-laki. Ya. Jadi alasannya tadi itu ya. Jadi karena kalau gembalanya perempuan nggak boleh megang laki-laki. Ini saya mikir, kenapa bisa begitu ya? Terus ada lagi pertanyaan. Coba tunjukkan bahwa tidak boleh seorang perempuan membaptis. Ya. Kalau secara logis, mantep ini pertanyaannya. Ya, maksudnya mantep ini kan coba kasih lihat dalam firman Tuhan. Mau main ayat-ayatan nih ya. Dan puji Bapak Yahweh, saya kalau melihat di situ, ternyata dulu saya yang bangga sama pendeta tersebut. Tapi sekarang setelah saya melihat hal seperti itu menjadi sampah. Ya, menjadi sampah karena tidak berdasarkan firman seperti yang sering disampaikan di tempat ini ya. Ketika kita mengalami pertanyaan, ketika kita harus menjawab pertanyaan, harus langsung kontak Roh Kudus. Supaya tidak terjadi debat. Ya, kalau mau berdebat, debatlah sama Roh Kudus. Ya, tapi di situ saya melihat, ini ternyata hanya pikiran manusia aja. Coba tunjukkan, ya, dalam firman Tuhan bahwa perempuan tidak boleh membaptis. Ya, jadi ini perempuan. Biasanya yang melakukan pembaptisan itu kan gembala ya, biasanya. Ini perempuan, ini gembala, ini baptis. Ya, ada 3 hal. Ini baptis, ini gembala, ini perempuan. Ayat firman Tuhan menyatakan bahwa gembala tidak boleh perempuan. Sini ya. Sekarang ditanya lagi. Coba buktikan bahwa gembala tidak boleh membaptis. Ngerti nggak maksudnya? Hubungan di sini aja sudah tidak boleh, di-cut di sini. Sekarang coba tunjukkan bahwa di sini tidak boleh. Ya,
Ya. Hubungan yang perempuan menjadi gembala aja berdasarkan firman Tuhan tidak boleh. Sekarang coba tunjukkan, ya, perempuan tidak boleh membaptis. Ya, di sini aja udah di-cut, sudah diputus. Ya nggak bakalan ada dalam firman Tuhan. Karena di sini sudah diputus. Ya, ntar orang berkata, coba lagi tunjukkan. Waduh, banyak ya ayat-ayat firman Tuhan sudah sering dibahas, khususnya dalam Jumat ini ya. Cobalah sedikit aja lah. 1 Timotius 3, ini keluar sedikit ya. Karena kita mau melihat yang belang-belang ini Bapak Ibu ya. Belang-belang seperti kayak kemarin kan apa namanya? Biasanya dibungkus sama firman Tuhan. Ya. Hal yang busuk tapi dibungkus sama firman Tuhan luarnya. Tapi inilah yang belang-belang. Ya, 1 Timotius 3 ayat yang ke 1. 1 Timotius 3 ayat 1. Firman ini setia, ya. Diawali firman ini setia, diawalin itu dulu. Jika seseorang mendambakan jabatan penilik jemaat itu gembala. Nanti kita lihat ayat di bawahnya. Ia menginginkan pekerjaan yang baik, bagus. Mau jadi gembala itu bagus, penilik jemaat bagus. Ia menginginkan pekerjaan yang baik. Karena itu ada syaratnya. Sudah seharusnya seorang penilik jemaat itu pertama syaratnya tidak bercela. Kedua, suami dari satu istri, ya, suami dari satu istri. Dengan kata lain, laki-laki dari satu perempuan. Bukan dibalik, kecuali kalau zaman emansipasi, ya seperti celana dan rok. Yang menjadi suami adalah yang perempuan, yang menjadi laki-laki adalah yang menjadi istri adalah yang laki-laki. Tapi sekarang kita hidupnya masih normal. Ya. Suami dari satu istri. Lalu setelah itu langsung loncat ke sifat-sifatnya. Sabar, bijaksana, sopan, suka menjamu, suka mengajar. Bukan yang suka mabuk dan selanjutnya bukan pemberang, pemarah ya, bukan yang tamak akan keuntungan, sebaliknya yang lemah lembut, yang tidak suka bertengkar, yang tidak cinta uang, yang mengatur rumah tangganya sendiri dengan baik-baik, ya, kepala rumah tangga, mengatur rumah tangga dengan baik-baik, seraya memelihara anak-anak dalam ketundukan dalam segala kesungguhan. Dan jika seseorang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana dia akan mengurus gereja Elohim, ya. Jadi seorang gembala berdasarkan 1 Timotius 3, bukan berdasarkan Pak Leo, bukan berdasarkan GSI ada. Tetapi ini kita lihat, ini Timotius itu ditulis surat Paulus kepada Timotius. Jadi yang nulis dari Paulus kepada Timotius, ya. Timotius yang ada yang adalah di situ adalah murid daripada si Paulus, ya. Suami dari satu istri. Oh, kalau gitu yang istrinya ngapain dong? Ya. Istrinya ngapain dong kalau kayak gitu? Oke, kita lihat 1 Korintus 14 ayat 34. Ya, ingat tadi kan jabatan sebagai seorang penilik jemaat itu bagus. Ya, itu bagus, cuman syaratnya. Ya, tadi katanya kan suami dari satu istri. Nah, sekarang istri ngapain? Yang perempuan ngapain? 1 Korintus 14 ayat 34. Para istri, para wanita dalam gereja-gereja kamu berdiam diri, ya, berdiam diri. Karena tidaklah diizinkan bagi mereka untuk berbicara, sebaliknya tunduk, dan kata kuncinya, jangan dipotong. Jangan dipotong bagian bawah. Sebagaimana pula Torah
mengatakannya. Ini yang tadi saya bilang. Kalau mengenai hari raya, si Paulus dalam tanda kutip dia masih bisa berkompromi. Karena dia melihat, oh ini kalendernya Gregorian, ini kalendernya Ibrani. Tetapi kalau mengenai ketentuan dalam Torah, ya si Paulus tetap bukan saya menghapus Torah, tapi dia tetap mengunci sebagaimana pula Torah mengatakannya. Ya, jadi bukan kata gereja, bukan kata siapa-siapa. Ini karena apa? Melihat yang belang. Ya, kambing domba melihat hal yang belang. Akhirnya apa? Karena melihat hal yang belang, akhirnya nantinya menghasilkan anak pula yang belang-belang, yang corang-coreng. Itu yang sedang terjadi sekarang ya. Ya kalau lihat putih ya putih lah. Jangan yang belang-belang atau yang corang-coreng ya. Ya puji Bapak Yahweh. Kenapa sih nggak boleh perempuan? Ya tanya sama yang punya Torah. Ya. Kalau dalam dunia pekerjaan ya. Disclaimer dulu, pernyataan. Jangan sampai ada yang motong video ini ya. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan ya, bukan dalam Torah ya. Dalam dunia pekerjaan antara laki-laki dan perempuan itu ada bedanya. Ya, secara penelitian. Secara penelitian antara laki-laki dengan perempuan ada bedanya. Kalau ini kata penelitian ya. Kalau laki-laki dia melihat jauh ke depan, lurus. Kalau perempuan melihat melebar kanan kiri, tapi tidak jauh. Ngerti ya? Laki-laki, kalau ini dalam dunia pekerjaan ya, laki-laki itu dia kalau melihat lurus ke depan, jauh. Tapi kalau perempuan, dia melihat tidak jauh, tapi melebar. Oleh karena itu, yang sering saya lihat, ibu-ibu, ini kerjain, bener nggak? Karena dia ngeliat kelebar, tapi tidak fokus. Ya, ada benernya apa enggak? Benar juga sih, kalau saya lihat dari penelitian tersebut. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan marah. Ya, jangan marah. Karena memang antara laki-laki dengan perempuan itu Tuhan ciptakan berbeda. Oleh karena itu, kalau dalam dunia pekerjaan, ketika laki-laki itu sudah fokus, dia akan lupa sama yang di kanan, yang di kiri. Karena dia hanya fokus ke depan. Oleh karena itu, ini dalam hubungannya dengan kecelakaan ya, kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dalam dunia pekerjaan, laki-laki ketika dia bekerja, itu harus dibatasi waktunya untuk break, untuk istirahat, supaya dia tidak terlalu fokus ke depan. Akhirnya dia lupa kanan kiri, lupa akan bahaya yang ada dari kanan kirinya. Kalau perempuan lebar, banyak dia bisa kerjain semua, tapi yang ada di depan dia tidak bisa melihat. Itu kata penelitian, ya, kata penelitian. Dan saya tidak tahu, ya, apakah mungkin ini salah satu penyebab seorang gembala harus laki-laki ya. Saya tidak tahu apakah ini mungkin atau tidak, tetapi yang jelas antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda ya. Oleh karena itu ya sekali lagi ya, apalagi kan kita kan gitu apa? Rumah tangga ya. Kalau ibu-ibu kan pengennya bisa cepat. Ini. Tapi kalau bapak-bapak biasanya kalau udah ini mau pergi udah fokus santai. Karena dia pikirannya hanya satu, mau pergi. Dia nggak mikir yang lain-lain. Tapi kalau ibu-ibu, oleh karena itu kan seorang istri dia dijadikan sebagai penolong klop. Ya, kalau dilihat dari sisi penelitian tersebut. Dan puji Bapak Yahweh, itu yang sedang kita jalani tadi Bapak Ibu ya. Kita sedang melihat
putih atau hitam atau belang-belang atau corang-coreng, itu yang akan keluar karena itu adalah sifat daripada si kambing domba tersebut, ya. Atau bahkan apa namanya? Coba kita lihat ayatnya yang kita lanjut. Ayatnya yang ke-39, lanjut lagi. Dari Kejadian 30 tadi, ayat 39. Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak yang belang-belang, ya. Ketika melihat tadi yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik. Lanjut. Maka Yakub memisahkan domba-domba itu, dan dia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya secara terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban. Saya akan baca ayat yang ini, ya. Lalu dari antara ayat ke-40, lalu dari antara kawanan ternak Laban itu pun Yakub memisahkan domba-domba dan menghadapkannya ke arah kambing yang belang-belang dan semua yang ada warna hitamnya itu. Sehingga domba-domba, ya, domba-domba yang tadinya putih punya Laban itu pun akhirnya beranak bintik-bintik hitam. Karena dia melihat apa yang bintik-bintik, akhirnya beranaknya juga menjadi bintik-bintik hitam. Ya, demikianlah Yakub mendapatkan kumpulan ternak baginya. Ayat ke-41, dan terjadilah pada setiap kawanan domba yang kuat akan berkelamin, ya, yang kuat, kata kuncinya yang kuat, maka Yakub menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan, agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu. Namun di depan kawanan domba yang lemah, dia tidak meletakkannya. Maka yang lemah-lemah menjadi milik Laban dan yang kuat-kuat menjadi milik Yakub. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa domba itu, kambing itu dia agak buta mata, buta warna parsial, tetapi secara penciuman, kalau pohon hazel atau pohon badam dan pohon apa tadi chestnut tadi itu, dia memiliki aroma yang khas. Ya, pada saat yang kuat mau berkelamin, nih dikasih. Supaya apa? Kalau dalam dunia sekarang sebagai apa? Menambah hormon, menambah stamina daripada si kambing tersebut untuk berkelamin. Dan puji Bapa Yahweh, karena tadinya si Yakub itu yang ditipu, ya. Pertama kan dia ditipu si siapa ya? Buat mendapatkan si Rahel, dapatnya Lea. Lalu setelah dapat si Rahel, mau pergi, mau pulang kembali ke negeri asalnya, dilarang lagi. Jadi yang hal yang sudah disepakati itu dicuri, diambil oleh si Laban. Dan puji Bapa Yahweh, seperti yang tadi saya bilang, bahwa walaupun sama-sama dikerjakan, tetapi apabila dicuri, ya, tetapi hal yang menjadi miliknya Yakub akhirnya menjadi lebih luar biasa, ya. Mungkin kita sekarang orang-orang di luar pengen kembali kepada ajaran yang benar. Karena mereka sudah bosan melihat dengan hal yang belang-belang. Mereka sudah capek dengan melihat yang bintik-bintik atau bahkan mungkin hitam. Tetapi kakinya masih diikat oleh pengajaran gereja. Ya, pada saat ini kita pun juga mungkin memiliki masalah yang sama. Ya, kita mungkin memiliki masalah yang sama. Kita memiliki masalah, Tuhan ini aku sebenarnya pengen beribadah Tuhan. Tuhan aku sebenarnya pengen melayani. Tuhan aku sebenarnya pengen memberikan yang terbaik kepada Engkau. Tetapi masih ada hal yang mengikat kakiku nih Tuhan. Aku tidak bisa melangkah. Ya. Jalan satu-satunya adalah seperti Yakub tadi. Ya, seperti Yakub tetap bekerja, mengerjakan, tetap menggembalakan kawanan domba Laban sisanya itu. Walaupun dia tahu aku sudah ditipu. Ya, tetapi karena kasihnya kepada Bapa Yahweh pertama, yang kedua kasihnya kepada keluarganya, ya. Jadi ketika kita mengalami masalah, ya, pertama ingat kasih Bapa Yahweh kepada kita.
Ya, karena dia teringat nih si Yakub, aku harus kembali ke negeri asal. Ya, untuk kembali ke negeri asal aku harus punya modal. Aku harus punya uang, aku harus punya ya duit lah. Ya, karena perjalanan jauh Bapak Ibu ya, perjalanan jauh dari tempat Laban tadi ke tempat si tanah perjanjian itu jauh. Oleh karena itu dia harus punya modal. Dan modalnya itu kalau dalam apa? Dalam tanda kutip mungkin diputar kembali oleh si Yakub dan akhirnya itu berhasil. Dan puji Bapak Yahweh, hal yang dikerjakan oleh umat pilihan Tuhan hasilnya luar biasa ya. Ketika kita mendambakan hal ya seperti tadi kan, hal yang kuat harus kita pertahankan. Tetapi hal yang lemah, kambing yang lemah, jangan dibiarkan itu berkelamin dalam diri kita ya. Hal yang kuat, hal yang positif, hal yang menunjang kita kepada Bapa Yahweh dikuatkan. Tetapi hal yang lemah, kambing yang lemah, jangan dibiarkan bertumbuh dalam hati kita supaya tidak menghasilkan hal yang lemah juga ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh pada pagi siang hari ini ya, biar kiranya kita semua boleh tetap setia ya di hari tabernakel yang begitu indah ini. Ya, kita mau melihat apa yang sedang kita lihat ini, kita boleh introspeksi. Tuhan, aku pengen melihat hal yang putih, hal yang benar, yaitu kebenaran firman Bapak Yahweh ya. Jangan biarkan hal yang belang-belang, hal yang bintik-bintik meracuni diriku. Tetapi biar kita semua boleh saling berusaha, boleh saling memberikan, boleh saling menopang ya. Boleh saling menopang, memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Bapak Yahweh saja. Haleluya, Bapak Yahweh yang berkati kita semua.